Rismon tak diakui kampusnya Yamaguchi. Ini gimana coba? Ada satu kampus yang tidak mengakui bahwa ada mahasiswanya di situ, lulusan di situ. Itu gimana? Padahal ini orang mengakui kemana-mana bahwa dia lulusan Yamaguchi S2 dan juga S3. Nah, ini ada salah satu media yang mengatakan bahwa fakta mengejutkan terungkap Universitas Yamaguchi Jepang tak pernah terbitkan ijazah S2 dan S3 Rismon Sianipar. Itu gimana coba? Dan ini memang di-share juga oleh Bang Joshua ketika dia email ya, dia membuat email ke kantor atau office-nya Yamaguchi ya. Ini potongan email guys. Teman-teman bisa lihat, aku share ke teman-temannya. Jadi ini adalah potongan email ya, mungkin tidak sempurna di teman-teman situ. Nah, ini potongan email, ini bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Ada konfirmasi bahwa yang namanya Rismon itu nampaknya tidak ada dokumen S2, S3 ya, lulusan Yamaguchi. Nah, ini dari sini saja sudah kita tahu bahwa ijazah miliknya Rismon nampaknya itu palsu atau apa, itu urusan kalian. Tapi yang jelas ini ada email resmi, teman-teman bisa cek di Facebooknya Bang Joshua, dan juga ini sudah beredar di mana-mana bagaimana kemudian Bang Joshua men-screenshot hasil email teman-teman digital forensik dari Indonesia ke pihak Yamaguchi Jepang. Nah, Yamaguchi Jepang itu kemudian menjawab bahwa tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut, diantaranya adalah ijazah dan juga beberapa dokumen. Terus S2 lagi saya di Jepang. Oh, ada S2 di Jepang juga? Saya minta Bang, karena agak kurang keren S2 UGM gitu. Bukan apa-apa Bang, memang dibilang ya, dosen. Di Jepang itu dapat beasiswa dari mana? Monbuka Gakuso. Karena pemerintah Jepang. Tapi kan biasanya Anda harus dosen itu. Iya, waktu itu. Kayaknya sekarang udah enggak lagi. Iya, dosen di Mataram. Unram. Iya, kebetulan dekannya adalah teman dosen saya, dekannya di sana. Jadi nggak perlu tes, langsung masuk gitu Bang. Lagian juga dia udah tahu rekomen untuk S2 Jepang. Iya. Tahun berapa sampai tahun berapa? 2003 sampai 2008 ya, 2007. Ya, 2003 sampai 2007. Lama sekali S2-nya. S2 S3 Bang. S2 S3. Jadi S3 Anda di Jepang. Iya, S2 S3 di Jepang. Iya. Nah, harusnya kan beasiswa itu S3 saja. Iya. Nah, karena kata dosen saya waktu ngambil S2, ngapain kau nggak S1 UGM ngambil S2 UGM? Salah kau katanya gitu. Ya sudah, akhirnya saya ngambil S2 lagi di Jepang. Gitu. Jadi cuma riset aja gitu Bang. By research dari 2003 sampai 2004 lanjut gitu. Doktor. Doktor 2007. CT sertifikat. Inilah transkrip nilai ini. Mana mungkin orang nggak lulus dapat ini nih. Nih. Ya. Bisa nggak kalian baca itu? Tuh, terbalik ya. Gimana sih bacanya itu? Ya. Nah, ini the third international workshop Kansei. Ini dia ya. Tanda tangannya cuma begini aja, stempelnya kalau orang Jepangnya ini. Ya. Kayak gini nih. Kalau ini ijazah S1 ya kan, S1, S2. Terus ini S2, S3 dalam bahasa Jepang. Ini juga nih. Siapa sebenarnya Rismon ini? Apakah benar dia lulusan Jepang gitu ya? Kenapa? Tidak ada lulusan Jepang yang seperti itu gitu ya. Yang dengan kasarnya menuduh orang lain segala macam gitu ya. Nah, ini saya tutupi namanya, tapi ini real ya. Dulu mahasiswa UGM S1, S2 di Yamaguchi, sekolah yang sama dengan Rismon, dan doktornya juga di Yamaguchi, ya, sekolah yang sama dengan Rismon, ya, meskipun tahunnya berbeda, ya. Ini adalah ijazah 987 itu S2-nya. Master. Jadi kita bisa translasikan ini, ya. Anda bisa gunakan
ChatGPT atau DeepSeek segala macam ini menyebutnya bahwa ini master. Ya. Nah, bagian mana perbedaannya? Jelas banget gitu ya. Pertama dari warnanya, oke lah. Ini mungkin sudah luntur warnanya gitu ya, atau mungkin itu kopian yang di print lagi, silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi lihatlah bentuknya, ya. Ini nama alfabet di sini, ya, pemilik aslinya. Ya. Huruf kanjinya juga berbeda. Yang paling mengesalkan sebenarnya di sini ada 2 stem. Yang bachelor itu stemnya malah 3, ya, karena ada stem masing-masing mahasiswanya juga. Ya. Tapi kalau yang master dan doktor itu 2 stemnya. Ya. Ini nanti Anda bisa translasikan. Ya. Ada juga translasinya, ada juga yang bahasa bahasa Inggrisnya ya. Kita lihat ke bawah. Ini ijazah doktornya. Ini yang diakui dia 460. Ini adalah ijazah doktor. Bagian yang mana? Ya, Anda bisa melihat perbedaannya. Ijazah kanji, ya, Jepang itu tidak ada yang pakai tanda tangan seperti ini. Saya bisa pastikan semuanya pakai stem saja seperti ini dan menggunakan kata kanji. Ya. Yang berikutnya, semua program doktor itu ada bidang ilmunya di sini. Ini science and technology, ya, atau engineering. Nah, di sini hanya nomor saja. Itu sudah berbeda banget, ya. Saya nggak bisa bilang palsu, mungkin 99% saja palsunya, gitu ya. Tapi berbeda banget. Ya. Hurufnya di sini sangat rapi. Ini rata kanan, rata kiri. Di sini melenceng. Ya, saya nggak tahu bagaimana ada ijazah yang seperti itu, gitu ya. Anda yang menyimpulkan nanti. Yang paling parah, saya nggak tahu gimana dia merancang, ya, mengatakan ini asli, ya. Kalau kita terjemahkan ijazah S2 ini bulan Maret, 16 Maret, memang wisuda di Yamaguchi selalu Maret sama Oktober. 16 Maret 2006, ya. Dia nggak tahu tahun Hensi, ya. Jadi dibuat sama tetapi yang diganti tanggalnya, wah keliru banget dia gitu ya. Dikiranya 2008 satunya gitu kan. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti ini tahun 2006 dan ini tahun 2006. Dan tahun 2006 bulan Mei Hiroshi Kato, ini yang tertulis Hiroshi Kato, ya, itu sudah nggak jadi rektor, sudah ganti nama rektornya. Ini kesalahan-kesalahan fatal. Kita nggak perlu menganalisis fisiknya lagi sebenarnya. Nggak perlu seperti itu. Tetapi dari informasi petunjuk-petunjuk ini sesuatu yang ganjil. Ya. Nah, ini contoh penyetaraan dari Yamaguchi. Ya. Saya tutupi namanya, Doctor of Engineering. Inilah contoh penyetaraan yang benar. Berbeda dengan yang diklaim oleh Rismon. Sertifikat dosen, pendidik, segala macam. Ya. Ini tanggalnya sesuai, ya. Nomor 710, 710. Ya. Saya tutupi namanya karena dia nggak pengen ditunjukkan namanya. Dan ini dosen, ya, di salah satu PTN terkenal sekarang. Alumni S1 UGM, S2 Yamaguchi, S3 Yamaguchi, gitu ya. Nah, ini punya, ya, ini sudah terkenal, ya, Tun Ahmad Ghazali, ya. Ada YouTube-nya, Anda bisa tonton di sini untuk persis. Ini sama seperti ini persis, ya kan? Cuman ini memang di scan, jadi warna kuningnya menghilang, ya. Tapi masih kelihatan kuningnya sebenarnya, ya. Sama seperti ini ijazahnya. Lihat bentuknya. Ini rata kanan, rata kiri, ada 2 stem, gitu ya. Nah, saya nggak tahu ini stemnya kemana, hilang mungkin, saya nggak tahu. Ya. Nah, ini yang dari orang apa namanya kemarin, orang Mesir kalau nggak salah, ya. Ini versi bahasa Inggrisnya. Ya, jadi di sini, ya, setelah kita teliti dari file original yang diupload dari sana itu, ada bisa kita munculkan watermarknya, ya, sama seperti logo di sini nanti yang munculnya. Jadi itu mungkin ya proteksinya, ya, proteksinya. Selain cap yang di sini, tanda tangannya yang dalam huruf Inggris, ya, cap-cap yang di sini juga sangat sulit untuk ditiru, gitu ya. Nah, ini sudah kelihatan banget perbedaannya dengan yang ditunjukkan oleh Rismon. Ini contoh ijazah dari Osaka, ini punya Ade, ya, Pak Ade Kurniawan, ini ahli forensik yang kemarin kita undang juga, kebetulan masih berhalangan. Ini juga kurang lebih sama, ya. Jadi nggak ada tanda tangan di sini. Ijazah kanji kok ada tanda tangan seperti tanda tangan
biasa itu enggak. Jadi berbeda banget. Ya. Saya nggak bilang palsu, tapi itu berbeda banget. Dan setelah kita konfirmasi memang tidak dikeluarkan. Jadi makanya ada wartawan juga sudah menanyakan di sana ya. Ini memang nggak pernah dikeluarkan seperti itu ijazah katanya gitu. Ini yang ditunjukkan hasil capture dari video ya klarifikasinya kemarin. Ya. Jadi Anda bisa menilai sendiri ya ijazah siapa sebenarnya yang palsu gitu ya. Ijazah sang penuduh atau ijazah yang dituduh. Ya.